Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Ananta dari Prodi Akuntansi NPM 2204040020012. Di sini saya akan mereview 3 materi yang diajarkan oleh Pak Ludovicus Bomanswadu tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Kenapa sih pendidikan kewarganegaraan itu penting? Karena pendidikan kewarganegaraan itu udah diajarkan mulai kita sekolah dasar, seperti itu. Aku akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu ada 2 kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, pendidikan sendiri adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang nyaman supaya peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, sedangkan kewarganegaraan sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara, seperti itu. Aku lanjutin lagi nih, teman-teman. Jadi, negara itu juga perlu menyelenggarakan tentang pendidikan kewarganegaraan karena di setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan tentang kewarganegaraan dan juga harus memiliki keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak baik dan cerdas atau smart and good citizen. Seperti itu. Nah, juga sekali lagi PKN di Indonesia juga lahir karena tuntutan konstitusional. Nah, kenapa sih kok bisa lahir karena tuntutan itu? Karena pendidikan kewarganegaraan untuk masyarakat di masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Dan juga kewarganegaraan juga harus senantiasa menghadapi dinamika perubahan dan sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi yang kedua tentang identitas nasional. Pernah nggak sih Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya sebuah bangsa tidak memiliki jati diri atau identitas nasional? Pernah nggak sih kalian mikirnya kayak gitu? Nah, jadi kenapa identitas nasional itu sangat-sangat diperlukan? Ya karena negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya, dan juga para pendiri negara segera menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan juga bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI juga akan semakin kokoh dan juga dikenal oleh masyarakat dunia. Dan yang kedua, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan juga bangsa Indonesia. Maka dari itu akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian atau mutual understanding, dan juga tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara dan bangsa. Dan di sini aku mau menjelaskan tentang contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional. Yang pertama adalah lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik bernegara. Terus lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Terus lebih bangga menggunakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Jadi intinya kayak lebih mengunggulkan produk dari luar negeri daripada produk sendiri. Intinya seperti itu sih. Lebih mengedepankan budaya asing dan tidak mau melestarikan budaya sendiri. Intinya seperti itu. Oke, next kita ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini aku akan membahas tentang integrasi nasional.
Nah, jadi integrasi nasional jika digabungkan adalah proses mempersatukan bagian-bagian atau unsur dalam elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih berbangsa. Nah, jenis-jenis integrasi itu mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku atau perilaku integratif. Nah, dari segi dimensi, integrasi mencakup integrasi vertikal horizontal, sedangkan aspeknya meliputi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Seperti itu. Oke, sekian hasil review saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Selebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.